Kedua ini, HAM dan humaniter itu memiliki instrumen yang berbeda. Dalam konteks internasional, humaniter internasional pastinya tidak lepas dari Konvensi Jenewa 1949. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, mau nggak mau Indonesia harus melakukan perlindungan terhadap korban perang. Ketika kita berseteru atau berkonflik, kita harus memahami satu prinsip, yaitu distinction principle, prinsip pembedaan. Kita sama-sama punya kewajiban untuk membedakan mana target sasaran, mana yang bukan target sasaran. Kenyataannya bahwasannya banyak masih hari ini juga ya negara-negara tidak mau melakukan penyelesaian secara damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast Peradilan Semu FHKMUP. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang seru nih untuk para teman-teman semua. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam konflik bersenjata dan hukum humaniter. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isfiati Armapiati yang akan memandu jalannya podcast pada episode hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, karena di hadapan saya sudah ada hadir narasumber kita yang keren dan siap membagikan ilmu yang sangat insightful nantinya. Mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Ya, terima kasih Isfia. Perkenalkan, nama saya Ruri Oktaviani, saya dosen tetap di bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Baik, Ibu, apa kabarnya Ibu Ruri? Baik, terima kasih Isfia atas undangannya. Baik, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita memasuki sesi diskusi, seperti biasa kita akan melakukan jargon kebanggaan kita terlebih dahulu ya Ibu. Kalau misalnya saya bilang peradilan semu FHKMUP, jawabnya multum in parvo. Iya. Baik, peradilan semu FHKMUP, multum in parvo. Baik, teman-teman semua, kalian pasti udah nggak sabar nih untuk kita memasuki sesi diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan term of reference sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Konflik bersenjata selalu membawa penderitaan, terutama bagi warga sipil yang kehilangan hak-hak dasar mereka. Karena itu, perlindungan hukum bagi mereka yang tidak terlibat langsung maupun kombatan yang telah menyerang menjadi sangat penting. Dua kerangka hukum internasional yang berperan utama yaitu hak asasi manusia dan juga hukum humaniter. Hak asasi manusia itu berlaku setiap saat, baik dalam damai maupun juga konflik, menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup dan perlakuan manusiawi. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, pelanggaran seperti pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan masih banyak sering terjadi. Sementara itu, hukum humaniter ini terutama melalui Konvensi Jenewa 1949 berlaku khusus dalam konflik bersenjata, mengatur batasan cara berperang, melindungi mereka yang tidak tahu atau tidak lagi bertempur, serta melarang senjata dan metode yang menimbulkan penderitaan berlebihan. Meskipun berbeda lingkup, hak asasi manusia dan hukum humaniter saling melengkapi. Serangan terhadap warga sipil misalnya merupakan pelanggaran keduanya. Pemahaman sinergi ini sangat krusial untuk minimalkan dampak perang, menegakkan akuntabilitas, dan juga memberi perlindungan lebih efektif bagi korban. Demikian term of reference yang akan saya sampaikan. Mungkin kita akan memasuki ke sesi pembahasan ya Ibu. Iya. Di sesi pembahasan pertama ini saya akan menanyakan pandangan Ibu terkait perbedaan mendasar antara prinsip dan ruang lingkup hak asasi manusia dan hukum humaniter, khususnya dalam konflik bersenjata. Seperti apa sih Ibu perbedaannya? Oke. Tadi Isfia sudah menjelaskan sedikit berkaitan dengan bagaimana lingkup dari hak asasi manusia kemudian dengan hak hukum humaniter internasional, dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, pastinya tidak bisa dipisahkan. Tadi dinyatakan bahwasannya HAM itu berlaku setiap saat. Kemudian juga hukum humaniter akan berlaku di situasi konflik bersenjata. Contoh misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam situasi damai itu tidak bisa diberlakukan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa. Nah, tetapi pada saat pembunuhan itu terjadi, ada pelanggaran hak asasi manusia dan pastinya berlaku hukum pidana nasional ya, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Nah,
kedua ini, HAM dan humaniter itu memiliki instrumen yang berbeda. Dalam konteks internasional, humaniter internasional pastinya tidak lepas dari Konvensi Jenewa 1949. Kemudian sebelumnya ada di The Hague Convention. Dan tetapi sekarang karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, mau nggak mau Indonesia harus melakukan perlindungan terhadap korban perang. Hukum humaniter tersebut juga dibagi menjadi dua, ada konflik bersenjata internasional, ada konflik bersenjata non-internasional. Yang sekarang terjadi adalah konflik bersenjata internasional antara Rusia Ukraina, ya, kemudian Israel Palestina. Kalau konflik bersenjata non internasional yang biasanya terjadi di satu wilayah. Contoh misalnya di Indonesia ada Gerakan Aceh Merdeka, RMS, OPM, ya. Itu bergejolak di dalam situasi wilayah Indonesia. Nah, kalau HAM sendiri, ya, instrumen hukumnya berbeda, ya, yang dikenal dengan Nine Core International Human Right, ya, instrumen hak asasi manusia, ya. Di situ ada CRC, Deklarasi Human Right, ya, kemudian ada ICCPR, ada 9 yang harus tidak bisa dilepaskan di dalam pembahasan hak asasi manusia. Jadi jelas ya Kak Isfia bahwasannya hukum humaniter akan berlaku kapan, hukum hak asasi manusia berlaku kapan. Baik, terima kasih penjelasannya. Wah, di pembahasan pertama aja sudah sangat menyenangkan nih, Bu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misal tadi kita sudah membahas tentang prinsip dan ruang lingkup, mungkin kita akan memasuki yang lebih spesifiknya nih, Bu. Jika berbicara mengenai perlindungan warga sipil dan juga kelompok rentan, seperti anak-anak, terus perempuan, dan juga tenaga medis, bagaimana sih, Bu, hukum humaniter ini mengatur perlindungan terhadap mereka, Bu? Oke. Anak ya tadi disebutkan, kemudian juga wanita, ya, kemudian juga orang-orang tua, ya, mereka itu dinas kesehatan tadi Kak Isfia bilang juga, mereka itu di dalam frame hukum humaniter internasional berlaku Konvensi Jenewa 1949 yang keempat. Ya, yang keempat itu, jadi Konvensi Jenewa 1949 itu ada 4 konvensi. Yang keempat adalah tadi untuk perlindungan penduduk sipil, anak, perempuan, kemudian tadi tenaga kesehatan, itu termasuk penduduk sipil. Ya, yang memang di dalam hukum humaniter disebut sebagai protected person, orang-orang yang dilindungi. Mereka tidak bisa dijadikan target sasaran karena mereka labelnya adalah penduduk sipil dan non-kombatan. Sehingga ketika Kak Isfia dengan saya ya berselisih, berkonflik, ya, anak-anak, kemudian dinas kesehatan, kemudian wanita itu tidak bisa dijadikan target sasaran. Ya, karena mereka termasuk protected person. Ya, ketika ketika kita berseteru atau berkonflik, kita harus memahami satu prinsip, yaitu distinction principle, prinsip pembedaan. Kita sama-sama punya kewajiban untuk membedakan mana target sasaran, mana yang bukan target sasaran. Nah, disitulah bahwasannya Konvensi Jenewa keempat ini harus melindungi protected person tadi. Ya, sampai sekarang ada beberapa kasus yang terjadi, ya, dinas kesehatan misalnya ternyata di lapangan menjadi target sasaran. Nah, itu di dalam Konvensi Jenewa 1949 orang-orang atau negara yang melakukan hal tersebut termasuk mereka melakukan kejahatan perang. Gitu. Betul. Mungkin masih banyak ya Ibu terjadi korban-korban Ya, wanita, perempuan, anak-anak, ya, dan juga tenaga medis yang masih betul, jadi korbannya, betul, Ibu. Mungkin terlihat kalau misalnya aturan yang sudah cukup jelas tentang perlindungan tadi, namun dalam praktiknya masih sering terjadi. Nah, seperti apa Ibu mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran HAM yang kerap muncul dalam konflik senjata internasional? Oke. Jadi sependek yang saya ketahui, ya, ketika penegakan hukum humaniter itu akan diberlakukan, biasanya saya melihatnya perang itu konflik tersebut harus berakhir dulu. Ya, contoh kenapa saya bilang demikian? Karena melihat dari
pengadilan militer, Mahkamah Militer Internasional, perang berakhir, baru pembentukan suatu mahkamah militer, kemudian ketika Yugoslavia runtuh ya, pecah menjadi beberapa negara ya, kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian juga ada Rwanda ya, itu konflik bersenjata non internasional, perang saudara ya, baru dibentuk sebuah pengadilan ya. Jadi perang berakhir dahulu ya, kemudian penegakan baru bisa ditegakkan. Contoh yang paling konkret sebetulnya di Indonesia pernah ya, pada saat kasus Timor Timor. Kasus Timor Timor itu kan ada pelanggaran HAM berat di sana ya, sehingga ketika internasional menanyakan apakah Indonesia komit mau melakukan penegakan, akhirnya Indonesia mengiyakan ya, sehingga dibentuklah sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk tim-tim ya. Ad hoc di sini adalah komitmen Indonesia untuk pemenuhan hak asasi manusia ya, orang-orang yang bertanggung jawab pada kasus tersebut ya, sehingga ad hoc itu sementara ketika pelaku-pelakunya sudah dihukum atau diadili, pengadilan HAM ad hoc tim-tim itu sudah dibubarkanlah, kurang lebih seperti itu. Oke Bu, mungkin itu dari mekanisme pertanggungjawaban pasti juga tidak lepas dari peran berbagai aktor internasional seperti organisasi-organisasi nih Bu, seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) ini Bu. Kontribusi apa saja sih Bu yang biasa mereka lakukan gitu untuk melindungi korban perang? Oke, jadi kadang-kadang ICRC ini adalah mendapatkan tempat ya di internasional sebagai subjek hukum internasional, satu-satunya NGO yang mendapatkan label subjek hukum internasional. Kenapa dia terbatas? Karena memang lingkupnya hanya dalam bidang kemanusiaan saja. ICRC mendapatkan privilege di dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter, menjadi organisasi yang memang ya membantu korban-korban perang ya. Misalnya ya, ada beberapa yang hilang ya, orang-orang yang hilang, kemudian juga sarana dan prasarana, kemudian juga mengunjungi tempat-tempat penjara-penjara yang dimana para pihak ada yang ditawan di sana ya. Kurang lebih sebetulnya ICRC ini sendiri memang berkutat di dalam bidang kemanusiaan saja, mengobati ya, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh diskriminasi ya. Kadang-kadang ICRC itu kan ada Red Cross gitu ya teman-teman ya, bahwasannya ada satu agama represent di situ, tetapi tidak diperbolehkan karena ICRC ini harus bersifat independen. Memang ada organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya, misalnya seperti Bulan Sabit Merah, ya. Nah, itu memang yang mengambil lambang tersebut adalah biasanya negara-negara Islam, ya. Tetapi di dalam prakteknya, ketika ada yang jatuh, luka dan sakit, ya, itu tetap ya ICRC tetap harus profesional, independen, melakukan bantuan terhadap korban-korban perang, seperti itu. Baik Ibu, kalau misalnya kita udah lihat tadi dari pembahasan Ibu peran negara, mekanisme hukum, dan juga kontribusi organisasi internasional seperti ICRC ini, mungkin kita melihat sebagai ke depannya nih Bu, bagaimana sih Bu upaya penegakan hukum terkait perang dan hak asasi manusia yang dijalankan, dan menurut Ibu solusi apa yang bisa membuat aturan-aturan ini benar-benar efektif dan diterapkan di tingkat internasional ke depannya nanti Bu? Ya, sebetulnya di hukum internasional itu sendiri sudah diberikan kewajiban internasional bagi negara, bahwasannya di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyematkan atau memberikan kewajiban negara-negara harus menyelesaikan sengketanya secara damai, tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap negara lain, ya, di pasal 2. Sebetulnya sudah ideal ya teman-teman, bahwasannya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah memberikan kewajiban bagi negara. Tetapi kenyataannya bahwasannya banyak masih hari ini juga
ya negara-negara tidak mau melakukan penyelesaian secara damai. Betul. Kemudian masih juga ada negara-negara melakukan agresi ke negara lain, ya. Tetapi memang agak sulit juga ketika berhadapan dengan negara-negara superpower seperti Rusia, ya, yang dimana dia itu mempunyai egonya masing-masing, egonya yang tinggi ketika dia mengalami stuck, ya, atau terjepitlah posisinya, ya. Jadi kurang lebih misalnya Indonesia dengan Malaysia misalnya pada saat itu kita hampir sama posisinya. Ketika kita melakukan perundingan agar tidak pecah perang antara kedua belah pihak, ya pastinya kita harus mendudukan ego kita masing-masing. Ya, tetapi ternyata ada beberapa negara-negara yang mungkin ada tidak ingin kalah dengan negara lain, ya, ingin menunjukkan teknologinya, sehingga menurut saya balik lagi sebetulnya hakikatnya bahwasannya lihat kewajiban dari kewajiban internasional suatu negara yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin mustahil atau mungkin sangat sangat mungkir ya, mungkir atau sangat sangat sulit ketika suatu negara terjepit posisinya yang harus melakukan agresi terhadap negara lain. Sebetulnya seperti Amerika sendiri yang akhirnya mengagresi Irak pada saat itu, ya, posisinya Amerika juga ada pertimbangan-pertimbangan, ya, untuk melakukan agresi militer ke negara Irak pada saat itu. Rusia Ukraina juga pasti punya politiknya sendiri, pertimbangan sendiri. Tetapi alhamdulillah di Indonesia, even kita sering bersentuhan bersitegang dengan Malaysia, dengan Australia, ya, yang notabene kita pernah juga hubungan diplomatik kita terganggu karena pernah ada warga negara Indonesia kita mendapatkan suaka dari Australia. Nah, itu tegang juga hubungan diplomatik Indonesia. Tetapi alhamdulillah tidak sampai ada pecah peperangan, ya, sehingga pada saat itu diplomasi ya yang dilakukan, ya, kemudian pemberian suaka terhadap warga negara Indonesia pada saat itu ya dalam rangka Australia melaksanakan kedaulatannya. Seperti itu. Baik, Ibu. Mungkin buat teman-teman semua yang update banget nih, Bu, terkait perang-perang dunia internasional, bisa menyimak di podcast kita pada episode hari ini tentang hukum humaniter. Mungkin sebagai kesimpulan nih, Ibu, dapat kita tarik juga benang merah bahwa hak asasi manusia dan hukum humaniter ini sama bertujuan melindungi martabat manusia. Ya, betul. Namun walaupun berbeda ruang lingkup penerapannya, hak asasi manusia ini berlaku setiap saat, dan hukum humaniter ini khusus juga dalam konflik bersenjata yang bisa saling melengkapi untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban perang dan juga penegakan membutuhkan komitmen negara, mekanisme hukum yang efektif dan juga dukungan organisasi internasional. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawaban dan pandangan yang sangat komprehensif dari Ibu Ruri. Semoga diskusi ini tidak hanya menambah wawasan bagi kita, tetapi juga mendorong kita untuk lebih peka terhadap isu kemanusiaan dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif di tingkat nasional maupun internasional. Namun sebelum kita benar-benar tutup, mungkin Ibu ada sedikit closing statement buat teman-teman Fakultas Hukum di luar sana dan juga para penonton. Oke. Sebetulnya closingnya pastinya karena kita Universitas Pancasila, ya, saya pernah ingin menggaungkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia, dan Pancasila sudah termuat dalam UNESCO juga, ya, sudah sudah dikenal, dan nilai-nilai Pancasila itu juga bisa dijadikan sebagai perdamaian, ya, istilahnya piagam perdamaian, ya, yang bisa diemban atau digaungkan ke seluruh negeri, ya, dan kita di dalam negeri juga berpegang terus dengan Pancasila pastinya. Betul. Baik, Ibu.
Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi insight di podcast Peradilan Semu FHKM UP. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga para penonton yang sedang menonton episode hari ini. Baik, saya Isviati Armapiati selaku moderator dan juga Ibu Ruri Oktaviani selaku narasumber kita pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu diskusi ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman dan juga jangan lupa ikuti terus podcast Peradilan Semu FHKM UP.